Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Pernah nggak sih kalian dengar singkatan-singkatan yang bikin pusing, kayak LPG, LNG, dan sekarang CNG? Tiga istilah ini sering banget seliweran di berita sampai di obrolan warung kopi. Tapi jujur deh, apa sebenarnya perbedaan ketiganya? Nah, di sesi kali ini kita bakal bongkar semuanya dan mengubah kebingungan itu jadi sesuatu yang super gampang dipahami. Sekarang, coba bayangin dapur di rumah kalian. Pasti ada dong si tabung hijau melon 3 kilo ini. Ya kan? LPG ini udah jadi nyawa dapur kita bertahun-tahun. Tapi, belakangan ini ada wacana nasional yang cukup masif. Pertanyaannya, siap nggak sih kita berpisah sama si hijau ini dan pindah haluan ke alternatif baru? Buat tahu jawabannya, kita harus paham dulu sains dan ekonomi di baliknya. Ini nih peta jalan kita kali ini. 1. Kita bahas dilema gas rumah tangga. 2. Bedah apa itu LPG dan LNG. 3. CNG si penantang baru. 4. Tabel perbandingan lengkap, dan 5. Panduan keselamatan dan transisinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dilema gas rumah tangga. Soal beban subsidi dan impor. Faktanya gini, kita itu punya ketergantungan yang tinggi banget sama LPG impor. Dan tebak, ini bikin beban subsidi pemerintah bengkak luar biasa dan terus naik tiap tahunnya. Kondisi ekonomi inilah yang akhirnya bikin pemerintah putar otak. Proaktif nyari solusi alternatif pakai gas alam dari dalam negeri, biar kita bisa lebih mandiri secara energi. Lanjut ke bagian 2, membedah LPG dan LNG si kakak beradik. Kita mulai dari kimianya dulu ya. LPG itu singkatan dari Liquefied Petroleum Gas. Isinya campuran propana dan butana. Terus kalau LNG, Liquefied Natural Gas, itu hampir 100%, ya sekitar di atas 90% lah. Isinya adalah metana. Kenapa ini penting banget? Karena propana dan butana di LPG itu punya kepadatan energi yang jauh lebih tinggi. Jadi, dalam ukuran ruang yang sama, LPG bisa ngasih tenaga yang jauh lebih besar buat kompor kalian dibanding metana. Terus gimana cara nyimpennya? Nah, ini gila sih. Minus 162 derajat Celcius. Beneran, suhu pembekuan ekstrim ini mutlak dibutuhin buat mencairkan gas metana jadi LNG. Suhu sedingin ini menjelaskan dengan sangat jelas kenapa LNG itu cuma cocok buat kapal tanker raksasa atau pembangkit listrik. Nggak mungkin kan, dan nggak masuk akal banget bawa kulkas pembeku ekstrim ini ke sebelah kompor dapur rumah kita. Masuklah kita ke bagian 3, CNG. Beneran nggak sih? Dia ini penantang baru pengganti LPG? Kenal ini CNG alias Compressed Natural Gas. Pada dasarnya ini gas alam juga yang isinya kebanyakan metana, tapi pendekatan simpannya beda 180 derajat. Alih-alih dibekukan kayak LNG tadi, metana di CNG ini dipadatkan pakai tekanan yang super luar biasa tinggi. Tujuannya biar gampang disimpan dan dikirim tanpa butuh teknologi pembeku yang ribet. Ini yang bikin CNG jadi alternatif gas domestik yang ramah lingkungan. Nah, titik krusialnya ada di angka ini, di atas 200 bar. Ini adalah tekanan yang benar-benar masif yang dibutuhin buat nekan dan nyimpen CNG ke dalam tabung. Kalau LNG tadi mainannya di suhu ekstrim dingin, nah CNG ini mainannya di tekanan ekstrim tinggi. Udah pasti dong tabungnya nggak bisa sembarangan, harus jauh lebih kuat dan tebal dari tabung gas biasa. Dan ini bukan wacana doang loh, pemerintah sekarang lagi sibuk uji coba CNG ini di lapangan. Mulai dari hotel, restoran, sampai dapur-dapur buat program makan bergizi gratis. Mereka lagi serius ngevaluasi efisiensi sama keamanannya. Tapi tenang aja, selama evaluasi ini jalan, pemerintah jamin kok kalau LPG 3 kilo tetap bakal tersedia normal di pasaran. Oke, kita sampai di bagian 4. Tabel perbandingan lengkap. Ini momen pembuktiannya. Kalau kita kumpulin semua obrolan tadi, bentuknya bakal rapi kayak gini. Coba perhatiin gimana komposisi kimia itu ngaruh banget ke cara penyimpanan, dan ujung-ujungnya nentuin bisa atau enggaknya dipakai di rumah. Lihat si LPG dulu. Kimianya kan propana dan butana. Karena sifatnya ini, dia gampang dicairin cuma pakai pendinginan dan tekanan biasa di tabung standar. Hasilnya, sangat praktis buat dipakai masak sehari-hari. Sekarang kita geser ke LNG. Isinya metana di atas 90%. Karena metana susah dicairin, butuhlah tangki kriogenik suhu minus 162 derajat Celcius. Kesimpulannya, jelas nggak ada ruang buat rumah tangga. Ini murni buat industri raksasa. Terus, kita lihat sang penantang, CNG. Kimianya juga metana, bahkan di atas 95%. Tapi cara simpannya diakalin pakai tabung tekanan super tinggi, di atas 200 bar. Berkat inovasi tekanan inilah, CNG akhirnya punya peluang dan sekarang lagi diuji coba real buat gantiin LPG di dapur kita. Kelihatan banget kan polanya? Gimana sifat kimia itu benar-benar mengontrol nasib penggunaannya. Terakhir, bagian 5, panduan keselamatan dan transisi.
Pertama, kita wajib paham soal perbedaan massa jenis. LPG itu lebih berat dari udara. Jadi kalau bocor, gasnya bakal diam mengumpul di bawah, dekat lantai. Dan ini berisiko banget memicu ledakan kalau ada percikan api. Nah, sebaliknya LNG dan CNG kan dari metana. Mereka ini lebih ringan dari udara. Begitu bocor, gasnya langsung terbang ke atas dan lebih cepat hilang ke udara. Tapi jangan salah kaprah. CNG itu tetaplah gas yang sangat mudah terbakar, apalagi kalau konsentrasinya di udara nyentuh angka 5-15%. Makanya, transisi ke CNG ini butuh kedisiplinan tingkat tinggi. Kita butuh infrastruktur baru, regulator khusus yang kuat nahan tekanan tinggi, dan yang paling penting, menekan human error. Tanpa edukasi keselamatan yang masif, misalnya larangan ketat merokok di sekitar stasiun pengisian, risikonya bisa sangat fatal. Pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Dengan infrastruktur yang masih dibangun dan keharusan beli peralatan khusus baru, apakah transisi ke CNG ini benar-benar jadi solusi brilian buat kemandirian energi kita? Atau malah jadi tantangan keselamatan baru buat dapur rumah tangga kalian? Jawabannya ya sangat bergantung pada seberapa mulus uji coba dan edukasi ini berjalan nanti. Teruslah kritis dan pantau terus perkembangannya. Terima kasih banyak udah mantengin sesi Kupas Tuntas kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.